فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومن قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم ومجد وتحنن على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي ذكري بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana mengumpulkan kita dengan cinta, yaitu berkumpul di majlis, di perkumpulan yang di dalamnya perkumpulan ini tidak lain tidak bukan hanya ingin menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Duduk bersama saya di samping kanan dan di samping kiri ini adalah orang-orang yang memiliki ikatan khusus kepada kemuliaan, yaitu Habibuna Muhammad. Beliau adalah seseorang yang dimana memiliki dari rantai keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Ada Kiai Hasbi Hasim, Kiai Hasim dan Kiai Subandi, di mana beliau adalah seseorang yang membantu akan perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seseorang yang membantu akan perjuangan Nabi Muhammad, perjuangan dakwah Nabi Muhammad, maka kalian adalah termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan tempat khusus di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan beliau berdua ini Allah selalu sehatkan, Allah selalu panjangkan umur beliau, dapat selalu menjadi sebaik-baik daripada contoh untuk kita. Mudah-mudahan berkat kita duduk bersama beliau ini dapat menjadikan kita adalah seseorang yang semakin dicintai oleh Nabi Muhammad dan semakin mengenal baginda Rasulullah SAW. Kita adalah umat terbaik di antara umat yang lain. Kita adalah umat terbaik di antara umat yang lain. Umat Nabi-Nabi yang terdahulu tidak Allah masukkan ke dalam syurga terlebih dahulu, kecuali menunggu daripada seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga, baru daripada umat yang lain masuk ke dalam syurga. Di sini kita ketahui kenapa kita menjadi umat terbaik, disebabkan Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat baginda Rasulullah menjadi sahabat terbaik disebabkan Nabi Muhammad SAW. Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur itu kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Dan Al-Quran menjadi yang paling mulia disebabkan siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi baginda Rasulullah SAW adalah insan terbaik, insan yang paling mulia adalah Habibuna Muhammad. Itu adalah insan terbaik, yang paling mulia adalah baginda Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar, beliau pernah berkata, kata beliau, manusia itu kalau melihat dengan apa? Melihat dengan kita memandang dengan mata sebenarnya. Semua orang akan berkata melihat dengan mata. Antum semua melihat anak pakai apa? Jangan pakai hati. Kalau pakai hati beda dengan yang kanan maksudnya. Kalau yang kiri nggak pakai hati. Kalau yang kanan ntar lapar. Kalau ibu ntar beda. Kalau itu pakai hati. Lihat Ustaz Hasim sama Ustaz Subandi aja pakai hati. Jadi seseorang kalau melihat dengan apa, maka mereka akan jawab dengan mata mereka melihat. Maka saya dulu Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar, dia mengatakan manusia itu melihat bukan dengan mata, akan tapi mereka melihat dengan cahaya. Kenapa dibiarkan seperti itu? Coba kita masuk dalam satu ruangan. Ketika kita masuk dalam satu ruangan itu kita matikan lampu, jangan sampai ada cahaya matahari ataupun cahaya bulan sekalipun yang masuk. Apakah kita bisa melihat? Kita akan meraba-raba di dalam ruangan itu. Kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Jadi manusia itu melihat dengan cahaya, kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar. Dan beruntung bagi seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad adalah hayyun fi qulubihim. Mereka menjadikan Nabi Muhammad adalah seseorang yang hidup di dalam hatinya. Menjadikan baginda Rasulullah adalah penerang bagi jiwa raganya. Ketika kalian menjadikan Nabi Muhammad adalah cahaya untuk hati kalian, maka kalian akan melihat daripada kemuliaan-kemuliaan
jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu jalan yang di mana jalan ini kalau kalian tempuh kata Habib Imam Abdullah Al-Idrusul Akbar, ini katanya kalau kita batu-batu kalian nyebutin, ini ada di rumpi-rumpi di belakangnya, terus kita senyumnya Allah gitu-gitu. Ini di rumpi-rumpi, batu-batu gitu. Jadi kata Habib Imam Abdullah bin Abdullah terus, di dunia ini jalan menuju kepada Allah itu banyak jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu jalan yang jika kalian lakukan jalan ini adalah jalan tercepat untuk kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ini adalah jalan yang paling jarang ditempuh oleh orang. Yaitu apa? Yaitu adalah khidmah. Kalian yang berkhidmah kepada guru kalian itu adalah jalan tercepat untuk kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu murid Syekh Ahmad Al-Maliki. Kita tahu banyak Syekh Ahmad Al-Maliki, salah satunya lulusan Dalwa. Itu adalah sanad ilmu yang bersambung kepada Syekh Ahmad Al-Maliki, Abu Ya Maliki. Dan seseorang banyak juga dari Kiai Taifur dari Jawa Tengah dan banyak kiai yang lainnya yang dimana beliau adalah anak murid daripada Syekh Ahmad Al-Maliki. Ada salah satu murid Syekh Ahmad. Ketika itu beliau masuk ke pondok Syekh Ahmad, apa yang disuruh diperintahkan? Disuruh untuk mencuci daripada batu istinja. Tahu batu istinja? Batu istinja itu batu untuk kita bersih daripada buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi di setiap harinya beliau ingin berkhidmah setiap hari. Apa yang beliau lakukan? Setiap hari cuci batu istinja, dicuci. Kalau andaikan ingin menjelang pagi setelah sholat subuh dia matikan semua lilin yang di pondok dimatiin semuanya. Ketika ingin menjelang daripada maghrib, mau masuk maghrib hidupin lilinnya. Bukan pakai lampu tinggal setek hidup. Ini enggak bakar satu-satu, dibakar satu-satu sampai hidup semua lilin. Setelah daripada itu, ketika sampai satu ini bertahun-tahun khidmah kepada dia punya guru Syekh Ahmad. Suatu ketika santri ini ketiduran habis asar, nggak sengaja dia sampai ngebuat daripada beliau ini udah azan maghrib belum hidupin lampu satu pondok. Bertahun-tahun khidmah, pada gurunya hidupin lilin, matikan lilin satu pondok. Jadi cahaya zaman dulu itu ketika dia kaget, ya Allah, lampu mana hidupin? Sampai apa? Dia tidak tutup lilin, hidup. Saking takut kalau belum marah cukup digini dong. Hidup nggak bakar. Dan itu apa? Aroma keberkahan yang Allah berikan kepada santri. Kalau andaikan dia ingin berkhidmah kepada gurunya, tapi apa? Bisidik, dengan sebaik-baik dari niat, dengan jujur cinta ini dan guru. Saya pernah bertanya sama saya guru, ya Syekh, baik ya Habib, apa itu makna muhibbin ya Habib? Karena beliau selalu berkata sama saya, Muhammad adalah ingat, jadilah santri yang menuntut ilmu itu minal muhibbin bisa minal munafiqin, kata beliau. Jadilah sosok seseorang yang menuntut ilmu itu kalian adalah sosok seorang muhibbin, bukan sosok seorang yang munafik. Munafik itu seperti apa Habib? Munafik adalah di mana kalian yang mencintai guru kalian, tapi kalian tidak mendapatkan cinta guru kalian, ataupun guru kalian mencintai diri kalian, tapi kalian tidak mencintai guru kalian. Muhibbin yang aku maksud itu apa juga Habib? Muhibbin yang saya maksud kata beliau adalah kamu mencintai guru dan kamu juga dicintai oleh guru. Bagaimana cara kita mampu mencintai guru dan dicintai pula oleh guru kita? Tunjukkan bentuk daripada cinta kita kepada guru kita, jaga marwah guru. Bukan jangan hanya ketika taklim sama guru, kita cinta sama guru kita. Ketika keluar dari pondok ini kita izin keluar balik kemana yang lain, kita tidak menjaga daripada marwah seorang santri. Kita tidak menunjukkan akhlaknya kita sebagai seorang santri. Kita putus koneksi, putus komunikasi kepada kita punya guru. Wa na'udzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang munafik, yang dimana mereka mengatakan cinta kepada guru mereka, akan tetapi mereka tidak berhubungan kepada guru mereka. Ketika sudah keluar daripada pondok ini, mereka tidak menjaga daripada adab mereka sebagai santri. Mereka tidak mengamalkan daripada ilmu mereka sebagai santri. Seseorang yang pantas untuk dikatakan seorang pecinta adalah di mana mereka yang selalu mengingat daripada guru mereka. Di dalam kitab Asy-Syifa dikatakan apa itu cinta? Cinta adalah ad-dawam ala dzikril ma'bud. Kalian yang secara terus-menerus mengingat daripada orang yang
secara terus-menerus daripada mendoakan daripada orang yang kalian cintai. Itu adalah bentuk daripada cinta. Doa adalah salah satu cara bentuk daripada kalian mengaplikasikan daripada cinta kalian kepada guru kalian. Dan ikhwani wa akhwati fillah, ketika kita ketemu guru, mencintai itu adalah suatu hal yang mudah, tapi yang sulit adalah mempertahankannya. Setia kepada guru itu susah. Maka ketika kalian sekarang ini imannya sedang lemah, menuntut ilmunya tidak seperti di awal ketika baru datang ke pondok pesantren ini merasakan manisnya ilmu, nikmatnya cinta. Ingat di saat pertama kali kalian ketemu dengan guru kuliah, apa yang kalian rasakan? Berbunga-bunga hatinya, rasain daripada cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada guru. Bisa pertama kali hati rasanya begitu, selalu ingat yang seperti itu, ingat seperti itu. Sayangi mereka, cintai mereka. Kalau kalian mampu untuk mencintai daripada guru-guru kalian, maka kelak nanti murid-muridmu, anak-anakmu juga akan mencintai kalian. Karena tadi itu dan kalau kalian berani kurang ajar kepada guru kalian, berprasangka buruk kepada guru kalian, kalian berani bertingkah berbuat yang tidak baik kepada guru kalian, maka ingat, itu pula yang akan dilakukan daripada anak-anakmu kelak nanti. Itu pula yang akan dilakukan oleh daripada anak muridmu kelak nanti. Kamu kurang ajar kepada mereka, kamu memiliki daripada akhlak yang tidak baik kepada mereka, kamu persangka buruk kepada mereka, maka itu yang akan kamu dapati kepada daripada anak-anak, kepada daripada keturunan, kepada daripada santri-santri. Maka jadilah kalian adalah orang-orang yang memiliki daripada mata rantai yang indah. Mata rantai yang indah yang seperti apa? Yang mencintai guru kalian, selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada guru kalian. Kalau kalian mampu menjadi seperti itu, maka anak-anakmu akan menjadi daripada anak-anak yang patuh kepada orang tua. Santri-santrimu akan menjadi daripada seseorang yang sangat mencintai gurunya. Apa yang kamu lakukan kepada mereka ini, guru-guru kalian, itu pula yang akan dilakukan kelak nanti daripada murid-muridmu ataupun anak-anakmu. Cintai mereka, sayangi mereka. Ini mungkin sekarang kita masih enak duduk bersama beliau-beliau ini untuk sekarang, tapi untuk nanti kita belum tahu. Tahun depan atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, belum tentu kita mendapatkan daripada kenikmatan yang seperti ini. Kalau andaikan Allah buka daripada hijab mata kita ini, kenikmatan dekat kepada guru, keberkahan dengan kita khidmah kepada guru, maka kita semua akan berlomba-lomba untuk terus menempel kepada kita punya guru. Kita akan terus berlomba-lomba untuk selalu dekat kepada kita punya guru. Mudah-mudahan kita dapat menjadi daripada seorang santri yang mencintai beliau dan dicintai pula oleh beliau, yang mengenal beliau dan dikenal pula oleh beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi jahi Nabi wa ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim.